Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Terakhir pembahasan kita ya ikhwan, hadis Arba'in Nawawi adalah hadis ke-38 tentang man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tajawaza li an ummati, memaafkan untukku dari umatku ini, al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, kesalahan, lupa dan terpaksa. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah atau dalam Al-Mishkah. Kandungan hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, bahwasanya ada 3 dosa yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla pelakunya. Yang pertama, orang berbuat dosa karena faktor salah, al-khata'. Yang kedua, orang berbuat dosa karena faktor lupa. Yang ketiga, orang berbuat dosa karena faktor terpaksa. Dan semua ini tercantum di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. 2. Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, janganlah engkau mengazab, menghukum kami jika kami melakukan suatu kesalahan karena faktor lupa atau faktor salah. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau membebankan kepada kami beban yang berat seperti yang engkau telah bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Maka di dalam ayat dan hadis ini sangat jelas bahwa ada 3 dosa yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak akan dicatat sebagai dosa, yang tidak akan dihitung sebagai dosa, yaitu orang melakukan dosa karena faktor salah, yang kedua karena faktor lupa, yang ketiga karena faktor terpaksa. Itu kandungan hadis ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma hukmul khata'i wan nisyan wal mukrah alaihi fa ghairu marfu', falau atlafa syai'an khata'an aw da'at minhu al-wadi'atu syai'an nisyanan dhamina. Kata beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala,
Ini adalah kalau berkaitan atau kalau menyangkut haknya Allah Subhanahu wa taala, dosa terangkat. Tapi kalau hukum tetap wajib. Antara dosa dengan hukum harus dibedakan. Orang buka puasa karena kesalahan, karena lupa, karena dipaksa, masih tetap sah nggak puasanya? Sah. Dia buka puasa karena lupa, baterai jamnya lupa diganti. Begitu bangun azan asar, pas azan asar mendung, dia ngelihat jam 6 dari kemarin, dari tadi subuh jam baterainya jam mati. Dia jam 6 dia minum, oh ya Allah sudah maghrib. Ambil buka sudah minum udah semuanya, habis itu bergegas ke masjid sholat maghrib. Begitu sampai di masjid kok nggak ada suaranya imamnya. Matanya masih, kok imamnya nggak ada suaranya. Penasaran, lagi sholat akhirnya penasaran lihat jam. Jam 3:30. Dia baru sadar, ya Allah baterai jamku belum diganti. Itu kan berarti batal puasa, buka puasa karena salah, bukan karena lupa, karena salah. Maka berarti dia tetap melanjutkan puasa. Alhamdulillah lumayan dapat rezeki. Ini kalau bersangkutan dengan haknya Allah. Tapi kalau berkaitan dengan haknya manusia, ganti enggak? Ya ganti dong. Enak aja ngutang, habis ngutang nggak bayar, aduh ana lupa. Ya nggak bisa dong. Habis ngutang nggak bayar, begitu ditagih, astagfirullahaladzim, ana lupa kalau punya hutang. Kan katanya kalau orang lupa nggak dosa. Dosa itu urusan kamu dengan Allah. Urusan hutang kamu dengan saya, bayar. Kalau memang kamu benar-benar lupa sampai nggak bayar hutang kamu, ya kamu nggak dosa kepada Allah, nggak dosa. Tapi urusan hutang dengan saya nggak lupa, masih catat kok di rumah. Kamu bayar. Jadi harus difahami bahwa yang dimaksud dengan mukrah, terpaksa, lupa, salah, itu semua kalau berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan haknya manusia, ya tetap aja hukumnya manusia beda dengan hukum Allah. Orang pinjam motor, kemudian lupa dimasukkan di garasi, diparkir di luar, ditaruh di luar rumah karena ngantuknya. Esok hari motornya sudah nggak ada, diamankan oleh orang yang lewat. Apa dia kemudian seenaknya mengatakan, aduh afwan saya lupa semalam motornya saya masukkan, hilang akhirnya diambil orang, afwan qadarullah. Ya nggak segampang itu dong. Afwan qadarullah gimana, masih mending kalau motor-motor lah, motor jadul, motor baru saya beli ganti. Saya lupa, ya urusan kamu, lupa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak dosa kalau memang benar-benar lupa, kamu nggak dosa. Kalau seandainya itu sengaja kamu taruh di pinggir jalan supaya dicolong orang, dosa kamu. Tapi kamu nggak sengaja, benar-benar kamu lupa. Kamu masuk rumah langsung tertidur, lupa motornya dimasukkan, lupa dikunci dimasukkan, diambil orang. Ya tetap kamu nggak dosa dengan Allah Azza wa Jalla, tapi motor milik saya tetap kamu ganti. Itu bedanya antara hukum Allah Azza wa Jalla dengan hukum manusia. Nah, jadi kalau memang kesalahan merusak tanaman orang, nggak sengaja kambingnya keluar dari kandang tanpa sepengetahuan dia, masuk kebun orang, dimakan kebun orang habis, kemudian cukup minta maaf, nggak bisa. Kata yang punya kebun, saya nggak butuh minta maaf, saya nggak butuh maaf Pak, butuhnya apa? Duit. Ini tanaman sudah saya tanam 3 bulan, saya jaga, sebentar lagi mau berbuah.
Tahu hasilnya kalau dipanen ini? Saya lumayan bisa dapat 5 juta. Habis semuanya seperti ini semua. Saya enggak butuh maaf, saya butuh duit. Lah kan Allah Maha Pemaaf, saya bukan Allah. Karena Allah memaafkan ini kan kesalahan ini semuanya. Ya sudah, kalau memang saya juga enggak punya duit, ya udah ini ambil aja itu kambing 5 ekor. Cukup enggak 5 ekor? Kamu jual 1 ekor 1 juta. Malah 1 ekor mungkin kamu jual lebih. Yang penting kamu ridha pokoknya. Daripada kamu sumpahin, kamu doain kejelekan, itu lebih baik daripada kamu mempertahankan gengsi, bakal marah sama orang itu yang akhirnya dia mendoakan kejelekan, kehancuran pada hartamu. Saya lagi nggak punya duit, tapi kalau memang kamu mau itu kambing, kamu ambil itu kambing, silahkan kamu ambil. Kamu mau dijual mau diapain, itu kan dosanya kambing, bukan dosa saya sebenarnya. Itu lebih baik. Jadi itu yang kedua, bahwa yang dinamakan terampuni itu adalah dosa, bukan hukum. Dosamu ketika kamu melakukan sesuatu karena salah atau lupa atau terpaksa, enggak ada. Tetapi kalau kamu barakallahu fikum, urusannya hukumnya, urusannya dengan orang, tetap wajib kamu ganti. Yang senada dengan hadis ini apa ya ikhwan? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathin. Allah azza wa jalla mengangkat pena dari 3 golongan manusia. Yang pertama, anin naim hatta yastayqid. Yang pertama, orang yang tertidur sampai dia bangun. Orang tidur kadang-kadang ngelindur, mungkin dia mengeluarkan kalimat-kalimat mungkin keluar dari Islam, kalimat makian, celaan, cercaan, itu dimaafkan. Karena orang tidur itu kehilangan akal, kehilangan ruh, namun tidak secara keseluruhan. Jadi kalau orang tidur ngelindur, jangan percaya. Orang ngelindur kadang-kadang kesempatan langsung ditanya sama istrinya, kamu selingkuh ya? Iya mah. Iya. Bikin masalah itu akhirnya. Lagi ngelindur langsung ditanya sama istrinya kesempatan, Mas, duitnya ditaruh di mana, Mas? Diselipin di mana duitnya, Mas? Itu ditaruh di loker yang itu. Langsung dilacak sama istrinya. Ketemu benar, ternyata suami saya lebih jujur kalau dia lagi tidur. Orang ngelindur itu nggak ada hukum. Orang lagi tidur. An-naim. Naam. Kadang-kadang seorang wanita dia tertidur menyusui bayinya, nggak sengaja bayinya ketindis dan meninggal. Dia tidur sambil nyusuin bayinya, nggak taunya dia nggak sadar, begitu dia miring bayinya susunya nutup pernapasan bayinya. Pagi-pagi bayinya udah kuning, udah biru. Innalillah sudah. Kamu nggak dosa. Si ibu ini nggak dosa, tapi ini masuk dalam qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Dan barakallahu fikum, antum lihat kafarahnya di dalam surat An-Nisa. Pembunuhan yang tidak disengaja adalah diantaranya kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Yang kedua, yang juga diangkat pena adalah was-sabiyyu hatta ya'qil atau hatta yablugh. Anak kecil sampai dia balik. Anak kecil makan di bulan suci Ramadan di siang hari, enggak dosa dia. Dia enggak dosa. Anak kecil dia enggak sholat, enggak dosa dia. Anak kecil barakallahu fikum dia nyolong singkong tetangga, dia enggak dosa. Yang dosa orang tuanya dibiarkan anaknya nyolong. Dia enggak berkewajiban ganti, yang wajib ganti orang tuanya. Maka orang tua jangan mau ngamuk. Anak kecil aja kok cuma nyolong 1 singkong, lu aja ngamuk. Enggak bakal miskin juga dengan 1 singkong.
Bukan masalah nggak bakal miskin ya akhi. Anakmu kalau kamu biarkan ngambil milik orang tanpa izin akan terbiasa. Besarnya pun akhirnya kamu akan terbiasa. Dimasukkan di pesantren pun akan biasa seperti itu, ngambilin barangnya teman-temannya. Naam. Anis sabiy hatta yablugh. Diangkat pena dari 3 orang. Dia yang pertama tadi orang yang tertidur sampai dia bangun. Yang kedua anak kecil sampai dia balik. Itu sudah mulai tercatat dosa. Dan yang ketiga wa anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Orang gila nggak ada kewajiban sholat. Dia nggak dosa kalau dia nggak sholat. Sampai kapan ada beban syariat? Sampai dia berakal. Sampai dia berakal. Jadi ada barakallahu fikum, ada beberapa golongan manusia yang diangkat dari mereka pena, ada beberapa dosa yang dilakukan namun tetap dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla karena 3 faktor itu tadi. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa yustathna min al-ikrahi. Al-ikrahu ala zina wal qatl fala yubahani bil ikrah. Diperkecualikan dengan dalam keadaan terpaksa ini, dipaksa untuk berzina, dipaksa untuk membunuh, dipaksa untuk merusak barang orang, jangan. Gak boleh. Jadi yang namanya terpaksa itu adalah kalau memang terpaksanya kaitannya dengan haknya siapa? Haknya Allah Azza wa Jalla. Seperti yang terjadi kepada Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu ardah. Dipaksa oleh kaum musyrikin untuk mengagungkan Lata dan Uzza. Sementara dia sudah menyaksikan ayah dan ibunya dibunuh di depan matanya dengan sadis oleh kaum musyrikin. Lalu dia dipaksa. Maka dia pun kemudian terpaksa harus menuruti kemauan kaum musyrikin daripada dia harus dibunuh dengan sadis seperti ayah dan ibunya. Setelah itu dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Kaifa wajadta qalbak?" Pada saat kamu mengucapkan ucapanmu itu apa yang ada di dalam hati kamu? Kamu ridha atau ngamuk atau memberontak? Wajadtuhu mukrahan. Saya merasakan hati saya benar-benar sangat terpaksa ya Rasulullah, tidak ada lagi pilihan. Maka turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Maka turunlah ayat merekomendasi Ammar bin Yasir dengan mengucapkan bahwa siapapun yang mengucapkan kalimat-kalimat kufur tidak ada uzur bagi dia kecuali kalau dia dalam keadaan terpaksa. Boleh dia mengucapkan dengan syarat hatinya harus penuh dengan iman. Tapi kalau dipaksa, kamu pokoknya perkosa putri tetanggamu, istri tetanggamu, berzina, kamu harus berzina, kalau enggak kamu dibunuh, dia lebih baik dibunuh daripada harus merusak orang. Belum tentu juga dia selamat. Kamu bunuh dia, kalau enggak kamu yang dibunuh. Lebih baik dia yang dibunuh. Naam, daripada harus membunuh. Pokoknya kamu tembak, kalau enggak saya tembak. Mending sambonya yang ditembak daripada orang lain. Gak boleh, karena itu menyangkut nyawa orang lain, menyangkut kehormatan orang lain. Jadi yang namanya batasan-batasan al-ikrah, terpaksa, itu jangan bergampang-gampangan. Ya, jangan bergampang-gampangan. Terpaksa ngegrab perempuan, mau apalagi kamu gak bakal mati juga dengan nolak satu penumpang, justru berkah hartamu insya Allah. Gak usah cari uzur. Ngegrab silahkan, tapi kalau ada penumpangnya perempuan, aduh, awalnya sih terpaksa, aduh ini perempuan, begitu ketemu samparin di alamatnya cantik, nggak jadi terpaksa deh. Kira ini ibu-ibu, ternyata cewek-cewek cantik, nggak jadi terpaksa. Ayo naik mbak, ayo naik.
Astagfirullahaladzim. Begitu pulang ke rumah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan. Biar harta kita itu berkah. Biar harta itu kita itu berkah. Sedikit berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Ada ikhwan kita, ikhwan, saya nggak ingin nyebutkan tempatnya di mana. Taklim, nggak lama taklim keluar, fitnah mulutnya di luar, subhanallah, menjelek-jelekan yayasan kita, menjelek-jelekan saya di luar ini semua. Ikhwan ketawa tok ngelihat dia itu. Saya juga ngelihat sendiri. Saya pikir ini orang kerjanya apa sih? Antum lihat ya, rata-rata orang-orang yang mulutnya kotor-kotor itu orang yang susah mikirin kerjaan. Ternyata apa kerjanya? Nge-grab. Berkali-kali pas lagi di jalan ketemu boncengin perempuan. Oh ya, pantas hatinya kotor. Pantas mulutnya kotor, hatinya kotor. Boyo semestinya kalau udah ngaji, sudah tahu ya paling tidak jaga jarak lah. Mau dipasangin apa sih? Mau dipakai jaketmu tebal, tetap aja yang kamu bonceng itu ada setromnya di belakang. Kamu lagi bawa belut listrik. Kamu lagi bawa belut listrik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana asyaitanu thalithuhuma. Tidaklah dua orang laki dan perempuan bersepian berduaan kecuali setan adalah yang di tengah-tengah mereka. Bisik sana, bisik sini, bisik sana, bisik sini. Coba itu motornya direm kontan dikit coba. Setan direm kontan belum nempel, coba yang kuat ngerem kontannya coba. Maaf mbak, terpaksa apanya terpaksa. Jangan. Pingin hartamu berkah, sudah ngerti hukum, udahlah biar yang lain lah. Biar yang lain lah. Sama juga kita juga begitu. Jangan nge-grab, sudah kadung pesan yang datang perempuan mau apa lagi, yang penting saya akan pegangan di belakang. Tetap aja penyakit ya. Nah, saya pernah datang dari Surabaya sampai di Tegal stasiun, pesan Grab. Nggak ngelihat nama, nggak ngelihat siapa, pokoknya yang penting udah pesan, perasaan udah datang. Tiba-tiba datang, bapak yang pesan. Ibu Grabnya? Iya pak. Sampai tujuan berapa bu itu? Coba lihat aplikasi berapa bu? 11.000 pak. Mohon maaf ya bu, ini 11.000, saya cari yang lain ya bu. Oh iya nggak apa-apa pak, yang penting udah bayar. Ya udah nggak apa-apa. Makasih bu. Lebih baik kita rugi daripada nyakitin hati orang. Itu orang lemah ekonominya. Sampai perempuan dia mau nge-grab harus meninggalkan anak, meninggalkan suami, itu kan berarti kasihan banget ekonominya. Hati-hati doanya orang yang lemah. Dia nggak lebih baik dia nge-grab daripada ngemis. Dia lebih baik nge-grab daripada ngemis. Orang lemah dia mau berusaha. Udah mohon maaf bu, saya cari yang lain aja ya bu. Berapa itu di aplikasi bu? 11.000 pak ini. Makasih ya bu. Oh iya makasih pak. Alhamdulillah. Dalam hati dia lumayan. Kalau dapat penumpang kayak gini terus enak kan. Gak perlu nge-grab. Kita masalahnya bukan apa-apa. Jangan pernah, barakallahu fikum ya ikhwan, hati-hati dari doanya orang yang lemah. Hati-hati dari doanya orang yang lemah. Lebih baik kita udah ngalah, udah korban daripada harus nyakitin hati orang. Nggak usah. Jadi batasan terpaksa itu dilihat dong. Batasan terpaksa itu jangan dijadikan standar ganda, jangan akhirnya bergampang-gampangan. Qala, kemudian kata Imam An-Nawawi, wa yustatsna an minan nisyan. Taib, la bukan. Wa hadzal hadits ishtamala ala fawaid wa umurin muhimmah jama'tu fiha musannafan la yahtamiluhu hadzal kitab. Subhanallah, hadis ini mengandung pelajaran yang sangat banyak tentang masalah al-ikrah, al-mukrah, an-nisyan. Maka semua ibadah apapun,
salat, haji, puasa. Kalau semua itu kamu lakukan karena landasan lupa, maka kamu tidak dosa kepada Allah. Kamu salat, setelah salat baru ingat ternyata kamu lupa berwudu. Dosa enggak? Hah? Enggak dosa. Sah enggak? Hah? Bedakan loh. Sudah sholat, Masya Allah khusyuk banget sholatnya. Setelah sholat baru ingat, ya Allah saya kan gak wudhu tadi. Nah, dosa enggak? Enggak dosa. Sah enggak? Enggak sah. Bedakan antara dosa dengan hukum. Kan tadi di awal sudah. Bedakan antara dosa dengan hukum. Kalau dosa jelas, kalau kamu lupa, kamu salah, kamu terpaksa nggak dosa. Tapi hukum tetap ada. Tetap kalau hukum ada. Naam. Kamu sholat zuhur jam 10 pagi. Jam 10 pagi, kenapa? Salah. Seperti tadi itu, jamnya baterainya habis. Tidur bangun-bangun lihat, ya Allah sudah jam 1. Aduh ketiduran aku sholat zuhur. Saya ke masjid sudah telat. Maka dia masuk kamar mandi, wudu, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Sholat zuhur 4 rakaat. Udah, setelah sholat zuhur, duduk santai, dengar suara azan. Azan apa ini? Begitu ke masjid, azan zuhur. Tadi saya sholat apa berarti? Berarti dia sholat zuhur jam 10. Dosa enggak? Enggak dosa. Kalau seandainya dia sengaja tahu belum masuk waktu, dia sengaja sholat, dosa. Jelas enggak? Jelas dia enggak dosa. Tapi sah enggak sholat zuhurnya? Enggak sah. Berarti ketika azan zuhur wajib dia sholat zuhur kembali. Lah terus yang tadi apa itu? Enggak sah. Sholatmu enggak sah. Jadi bedakan antara hukum dengan antara hukum dengan dosa. Hukum dengan dosa tentunya berbeda. Ada orang dipaksa oleh orang tuanya. Kamu tidak ada pilihan kecuali kalau kamu harus nikah dengan orang ini. Ini sudah pilihan bapak ibu. Saya nggak mau pak. Saya nggak mau dengan laki-laki yang seperti dia. Saya nggak mau. Kamu anak durhaka kalau nggak nurut. Pokoknya kamu harus nurut, kamu harus. Akhirnya dia pun terpaksa. Dia mau diakadkan dengan laki-laki itu, tapi dia terpaksa. Sudah ankahtuka wa zawwatuka. Apa hukum nikahnya? Sah, halal. Halal. Loh kenapa? Dia mau kok si wanitanya, malah sampai hamil juga. Dia ingat terpaksa kalau lagi tengkar, siang hari, kalau malam lupa terpaksanya. Sah akad nikahnya. Nah, kenapa? Waktu akad dia diam. Waktu akad dia mau, waktu didaftar di KUA dia mau. Kalau memang benar-benar dipaksa oleh orang tua dan dia tidak mau, semestinya dia umumkan dong. Waktu akad nikah begitu ada undangan, ankahtuka wa zawwatuka, langsung di depan KUA, saya nggak setuju. Selesai urusan. Saya mau karena dipaksa orang tua saya, tolong Pak KUA lindungi saya. Saya tidak mau menikah. Selesai urusan, bubar undangan. Ini diem, malah malam pengantenan, malah hamil, baru kemudian bilang terpaksa. Nggak ada. Jadi beda antara dosa dengan hukum. Dosa nggak ada, terpaksa. Hukum jalan-jalan, tetap berjalan. Nah, itu kandungan hadis yang kita baca. Sekali lagi, yaitu 3 dosa yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, yang dilakukan secara karena salah, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena terpaksa. Dan terpaksa itu adalah ancamannya nyawa. Bedakan, terpaksa itu adalah kalau sudah ancamannya nyawa.
Kalau cuma ancaman-ancaman yang sepele, kadang-kadang sebagian misalnya saudara-saudara kita yang mu'alaf dari keluarga Chinese, begitu dia mau masuk Islam diancam, dimiskinkan, enggak ada urusan. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita ini ya itulah kelemahan kita umat Islam ya. Kelemahan kita umat Islam di situ kurangnya persatuan. Bahkan kita condong ngurusin hidup sendiri-sendiri. Kenapa mereka orang-orang China kalau ada keluarga mereka yang muslim mereka bisa sekompak itu dimiskinkan? Karena mereka memang punya kerukunan yang luar biasa. Satu kaya keluarga diperkaya semua. Sehingga dengan gampang dimiskinkan ketika masuk Islam. Kalau kita kan nggak ada urusan. Banyak orang-orang pendeta-pendeta masuk Islam, nggak ada yang openi di dalam Islam. Akhirnya mereka pontang-panting cari maisha sendiri, cari kehidupan sendiri. Padahal mereka waktu di pendeta itu per bulan minimal 15 juta dikasih. Itu duitnya loh, belum fasilitas yang lain. Mobil mewah mereka dikasih, antar jemput harus pakai mobil mewah. Fasilitas semua, rumah dikasih. Giliran masuk Islam nggak ada yang perhatikan di dalam Islam. Sehingga kadang-kadang mereka juga akhirnya patah semangat. Kadang-kadang mereka juga akhirnya merasa kok seperti ini banget dalam Islam. Tapi dari sisi lain juga berarti ketika dia benar-benar bertahan di dalam Islam berarti memang dari hati. Nah, jadi itu barakallahu fikum ya ikhwan. Jadi kalau bilang terpaksa itu urusannya adalah nyawa. Baru kita bisa katakan terpaksa. Wallahu alam. Adzan dulu baru kita lanjut.
Taib, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-40 dan ini hadis terakhir. Qala wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kata Abdullah bin Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam megang pundakku. Lalu beliau berkata kepadaku, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang terasing atau orang yang musafir. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, idza amsayta fala tantadhiril sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik, rawahu al-Bukhari. Lalu Abdullah bin Umar menafsirkan hadis ini dan mengatakan, kalau kamu masih hidup di sore hari, jangan menunggu untuk beramal baik di pagi hari. Kalau kamu masih hidup di pagi hari, jangan menunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, manfaatkan masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, dan wa min hayatika limautik, manfaatkan masa hidupmu sebelum kematianmu tiba. Naam, ini yang benar. Yang masyhur di masyarakat kita itu hadisnya lemah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Carilah duniamu seakan kamu hidup selamanya, carilah akhiratmu seakan kamu mati besok. Itu yang akhirnya masyarakat pun naudzubillah pada gila dunia, karena ada qasidahnya begitu. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Beramallah atau berbuatlah atau carilah duniamu seakan kamu hidup selamanya. Dan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran, atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Kita kembali kepada hadis ini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Umar sambil memegang pundaknya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai anakku atau wahai Abdullah bin Umar, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang terasing atau orang yang musafir. Antum tinggal di suatu perkampungan asing, nggak ada yang kenal antum di situ, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang kita kenal. Nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang kita kenal. Apa yang kita hayalkan? Yang kita hayalkan, yang kita pikirkan adalah aman. Yang kita pikirkan adalah kapan saya bergabung dengan keluarga saya yang kenal. Artinya apa? Teman-teman kita di dunia ini belum tentu nanti di akhirat menemani kita di surga. Maka jangan terlalu terbawa dengan orang banyak. Jangan terlalu tergiur dengan kebanyakan orang. Mau siapapun dia, gharib. Anda di dunia ini gharib, orang terasing. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun. Dan semua persahabatan siapapun pada hari kiamat akan terputus dan akan berubah menjadi permusuhan kecuali persahabatan di atas takwa. Gharib. Anggap aja kamu di dunia ini orang yang terasing. Yang kamu pikirkan adalah aman, selamat, kapan saya bergabung bertemu dengan keluarga saya. Ada orang terasing berpikir mau bangun apartemen di situ.
Dia tinggal di suatu kampung, nggak ada yang kenal dia, nggak ada yang dia kenal, asing, benar-benar terasing di situ. Sudah gitu nggak bisa bahasanya orang situ lagi. Dia dari Jawa merantau di Sumatera, merantau di Sulawesi. Dia tidak kenal bahasa situ, nggak kenal orang situ. Dia berpikiran, saya mau bangun rumah 2 tingkat di tempat ini. Pokoknya saya mau bikin toko, saya mau bikin mall di tempat ini. Saya mau bikin, nggak ada orang asing di situ. Yang dia pikir gimana supaya saya memperkenalkan diri, supaya saya aman di sini, supaya itu yang dia pikirkan. Berarti apa maksudnya? Artinya kamu di dunia ini berfikirlah untuk selamat kamu di akhirat. Jangan hanya berfikir untuk selamat di dunia. Karena selamat di dunia, jatuh di dunia masih ada harapan untuk bangkit. Tapi kalau jatuh di akhirat sudah tidak ada. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dalam surat Nun, yawma yakshaf an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Orang-orang fajir, orang-orang munafik, orang-orang kafir dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla ketika di hari kiamat untuk sujud. Untuk sujud. Kan gampang sekali sujud. Begitu mereka mau sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, punggung mereka beku. La yastati'un. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, wahai orang kafir, wahai orang mujrim, sujud kalian di hadapan Allah. Dulu kalian di dunia orang-orang yang sombong, yang tidak pernah mau sujud kepada Allah, ibadah cuma menundukkan kepala. Sekarang coba kalian sujud. Begitu mereka mau membungkuk sujud, beku itu punggung mereka, nggak bisa ditekuk sama sekali. Fala yastati'un, mereka nggak bisa sujud. Kenapa kata Allah Azza wa Jalla, wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kenapa mereka di akhirat disuruh sujud sudah nggak bisa sujud? Karena di dunia mereka diperintah sujud oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat, mereka tidak mau sujud. Banyak sekali orang bermain-main dengan syariat Allah. Orang Islam gak sholat hanya karena tersibukkan jadi sebagai kadang-kadang kerjaannya parkir, kerjaannya becak, kerjaannya ya Allah. Seberapa dunia yang kalian dapatkan? Rela mengorbankan dunia, mengorbankan agama demi, mau dibilang demi dunia juga, apa yang dia dapat? Seberapa masukannya? Mau dibilang demi dunia juga, dunia itu kan seperti itu yang dia dapatkan. Rela mengabaikan agama, na'udzubillah. Au abiru sabilin, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau seperti orang yang musafir yang cuman melintas. Antum kalau musafir, barakallahu fikum, yang antum persiapan, yang kita persiapkan apa? Bekal sampai tujuan dengan selamat. Bagaimana kendaraan kita selamat sampai tujuan, bagaimana menyenangkan tuan rumah yang kita datangi. Keluarga kita di Surabaya sudah gembar-gembor, sudah WA, sudah telepon, pokoknya insya Allah saya mau datang kak, kakak kita di Surabaya saya mau ziarah, saya mau berkunjung. Dia sudah berharap mudah-mudahan aku dioleh-olehin khas Pekalongan yang enak, yang luar biasa. Begitu datang di Surabaya, sampai di Surabaya dioleh-olehin cuma nasi mogono. Kesal. Kirain mau dioleh-olehin durian kayak apa, kayak cuman segini doang. Itu dia sudah mempersiapkan sambutan istimewa, disiapkan makanan ayam bakar. Jadi kesal, nyesal aku beliin. Sama orang yang musafir, kita musafir. Kita berpikir bagaimana supaya tuan rumah yang kita datangi itu menyambut kita dengan baik. Maka perimpamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat cerdas. Antum mau cari sosok yang paling cerdas di dunia ini, manusia tercerdas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang lebih cerdas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Profesor manapun enggak ada secerdas Rasulullah. Berbicara hal gaib
berbicara dunia dan akhirat, beliau orang paling cerdas. Coba beliau menggambarkan, kamu hidup di dunia itu seperti orang terasing atau orang musafir. Apa itu orang musafir? Orang musafir dia tidak hanya berpikir selamat di jalan, kenyang di jalan, dia berpikir bagaimana yang saya tuju senang. Kita berpikir kan, kita ini kan musafir. Berarti nggak salah kalau orang mengatakan bahwa kita di dunia ini musafir. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, atwalus safar safarud dunya ilal akhirah. Safar yang paling panjang yang kita tempuh adalah safarnya manusia dari dunia menuju akhirat. Kemudian beliau mengatakan, aghban nas man dhalla 'anit tariq wa qad qarabal manzil. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tersesat di jalan padahal rumah yang dia tuju sudah terlihat. Orang Pekalongan ke Semarang, sampai di Semarang, dari Pekalongan sampai di Semarang, nyasar, ditertawain gak? Orang bilang, oh on ini orang. Tapi kalau dari Sumatera, dari luar Jawa, kemudian dia melintasi Pekalongan mau ke Semarang, nyasar, orang bilang apa? Ya wajar dong, dia kan bukan orang Jawa. Atau misal dari Jakarta, taruhlah masih terlalu jauh kan, lumayan kan, jauh dari Jakarta Semarang. Lah ini Pekalongan Semarang, ada orang dari Pekalongan ke Semarang nyasar, astagfirullahaladzim. Kan aneh. Aghban nas, orang yang paling bodoh adalah orang yang tersesat di jalan padahal dia sudah tahu tempat tujuannya. Nah, dia mau ke Semarang sudah tahu dari Pekalongan ke Semarang. Lewat tol bisa, Pantura bisa, mau ke Semarang, tahu-tahu tembusnya mana? Tahu-tahu tembusnya Cilacap. Astagfirullahaladzim. Ini orang Pekalongan gak waras katanya ini orang. Orang akan begitu komennya. Kenapa? Lah tahu Semarang cuma 1,5 jam dari sini, nggak nyampe malahan kalau tol, kok nyasar? Nah, maksudnya apa ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim? Orang yang bodoh itu adalah orang yang tersesat di jalan padahal sudah tahu surga dan neraka. Dia sudah tahu apa akibat dosa dia, neraka. Dia sudah tahu apa pahala yang dia dapatkan kalau dia sholat, surga. Tapi dia masih tersesat. Ya bodoh berarti orang itu. Bodoh. Aghban nas man dhalla 'anit tariq. Jadi pada saat barakallahu fikum ya ikhwan, kita lagi bersedih di dunia ini karena jagonya kita kalah misalnya. Kita dukung calon bupati qadarullah kalah, udah nggak usah sesak nafas. Menang juga nggak dikasih apa-apa kok. Heran saya kadang-kadang kalau ada orang kalah jagonya stres. Apa yang kamu streskan? Mending gak usah milih, seumur-umur belum pernah milih. Apa yang distreskan gitu loh? Hanya karena jagonya kalah sampai berhantam, sampai menghujat sana sini, sampai ya Allah, apa sih yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita dukung itu bakal menyelamatkan kita di akhirat? Gak usah bicara di akhirat, dunia aja belum tentu. Udah mati-matian, pokoknya pilpres pilih calon nomor 2, calon nomor 2. Begitu dilantik, perantas semua para koruptor, masuk bui semua. Padahal koruptor-koruptor itu juga kan ada yang milih 02 waktu kemarin kan. Nah, apes enggak? Begitu menang pesta, wah menang, pilpres menang gitu, udah menang pilpres. Begitu menang tunggu dilantik, nah lurah-lurah jeblos, korupsi dana desa, masuk penjara kamu. Ini masuk, rasain. Makanya sudahlah, kalau mau dukung tapi jangan pernah fanatik pada orang. Apalagi kalau sudah fanatik pada orang sampai menghujat orang lain, menjatuhkan orang lain demi kepentingan orang lain, kan aneh. Itu kan manusia paling bodoh. Demi kepentingan tokoh politik yang dia kagumi, dia menjatuhkan orang lain. Jadi dia mau berdosa demi membela orang lain, menjatuhkan orang lain. Itu kan orang, kata orang Arab, ma fi mukh
nggak punya otak. Nah itulah tokoh-tokoh politik yang berkeliuran itu di YouTube, di layar televisi itu. Kalau kita nonton kan, ya Allah, kapan orang-orang ini warasnya ya? Dia menjatuhkan orang lain demi untuk membela orang lain. Kalau saya menjatuhkan orang lain demi membela diri saya sendiri sih wajar lah. Saya dihujat sama tokoh politik, sama cagup, saya dijele-jelekan, saya membela diri, wajar. Udzina lil ladzina yaqataluna bi annahum zulimu. Allah mengizinkan saya bela diri. Apa dosa saya dihujat sama cagup, misalnya cagup Jateng, cagup ini, saya bela diri. Ini saya nggak diapa-apain, dikasih duit enggak, dihujat enggak, hanya karena modal fanatik menjatuhkan orang lain dan membela orang lain. Otaknya di mana coba? Mending bangun sholat malam, mending sholat duha, baca Quran, anteng, udah nggak usah murung. Ya Allah, sampai sekarang masih belum ceria mukanya. Kenapa? Cabut saya kalah di kajian di Pekalongan. Nggak usah. Apa yang kalian pikirkan dunia? Berapa tahun loh jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden berapa tahun? 5 tahun. Itu pun kalau nggak masuk pondok pesantren KPK. Kalau sudah masuk pondok pesantren KPK, pulang-pulang hafid Quran. Tuh mantan wali kota di Tegal kita. Mantan wali kota di Tegal pulang masuk BUI KPK, keluar dari